Kamu harus hujannya kamu harus berangkat, ini terangnya berangkat, dagang rame berangkat, ini jangan males gitu. Iya bahasanya gini, ini orang dikasih hujan aja berangkat gitu kan, apalagi terang. Pokoknya estimasi antara sewa kios dengan ke kita tuh kisaran estimasi 200 juta. Itu sudah beli semua, sudah peralatan, sudah SDM, sudah modal dagang pun sudah. Dari pengalaman aku ngontrak sering ditolak, aku pengen warteg itu biar lebih berkarisma lah ya, intinya kayak gitu. Ciri khasnya kan dulu terkenalnya ya warnanya ya, yang menyolok sama lampu-lampunya. Minimal kalau malam itu mencorong sendiri gitu ya, mencolok sendiri saat itu. Nama saya Pak Sayudi, sekarang udah 48 Mas. Dulu kan aku berangkat dari emang pedagang asongan ya, dulu di daerah Pulau Gadung sana. Ya adalah mungkin 8 tahun saya di sana. Setelah saya menikah, saya coba alih profesi jadi warteg gitu kan. Kebetulan emang mertua juga mendukung, padahal waktu itu sih emang kami belum punya modal ya, tapi kan mertua tuh mendukung. Mertua juga nggak punya modal, cuma kan mertua punya inilah untuk dijaminkan sertifikatnya untuk pinjam di bank untuk bisa buka warteg. Itu pun kita juga nggak pinjam besar-besar sih. Kita juga beli warteg waktu itu tuh cuma separuh, join lah sama temen. Jadi warteg itu separuh itu 6 juta. 6 juta kita pinjam 3 juta di bank, 3 jutanya kita dari pinjam teman sama saudara lah. Di daerah sini Cilandak, samping kantor kecamatan Cilandak. Tapi belum brand karisma ya, masih aku ngikutin, itu kan warteg second ya, jadi ngikutin merek lama lah. Setelah kita lunas hutang di bank sama teman-teman yang tadi 6 juta zamannya era itu ya gede ya. Itu kisaran tahun, ini waktu reformasi aja, waktu kerusuhan itu aja. Ya kurang lebih berarti kisaran aku 96-nya. Setelah bank udah lunas, hutang sama teman saudara udah lunas, akhirnya setelah kami punya modal lah untuk buka sendiri, itu pun kan wartegnya kaki lima. Setelah aku punya modal, aku pengen buka warteg yang ibaratnya kios gitu kan. Tapi banyak kendala waktu itu, kendalanya sebenarnya gini sih, kalau aku suka lokasinya kadang-kadang nggak boleh buat warteg gitu kan. Alasannya ya kotor, kumuh, dulu tuh alasannya selalu seperti itu. Jadi aku pikir image warteg ini berarti kotor, kumuh gitu kan, padahal tidak semuanya, cuma kan udah image pada umumnya seperti itu. Warteg pertama tuh aku kasih merek, walaupun sekarang aku kasih merek tuh warteg MM, karena emang MM itu modal mertua ya, karena emang waktu itu kan. Terus warteg yang kedua itu aku bikin nama tuh Akrofu di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Lah pas warteg ketiga ini yang aku kasih nama tuh warteg karisma, masih di daerah Jakarta Selatan juga. Dari pengalaman aku ngontrak sering ditolak, aku pengen warteg itu biar lebih berkarisma lah ya, intinya kayak gitu. Terus aku coba memang tampilnya berbeda dari warteg saya pertama, kedua, karena ketiga saya sudah punya modal, jadi aku bikin wartegnya tuh yang lebih bersih lah. Itu pun bertahap. Pertama ya belum di keramik, di tembok, tapi udah mulai bersih lah gitu kan. Terus aku ada uang lagi, aku renovasi lagi, akhirnya warteg kami itu udah kategorinya sudah berbeda waktu itu dengan yang lain. Di daerah Cilandak juga, Jalan Muhasim Raya, itu pertama, sampai sekarang pun masih, tapi udah dikelola saudara sih yang kelola. Ciri khasnya kan dulu terkenalnya ya warnanya ya, yang menyolok sama lampu-lampunya. Minimal kalau malam itu mencorong sendiri gitu ya, mencolok sendiri saat itu. Terus kami coba menunya tuh lebih komplit, tapi dan harganya pun kami sama. Contoh yang seperti sekarang di sini ya kan, sekarang udah banyak warteg karisma itu yang ada tata ruang AC-nya gitu kan. Tapi itu tetap dengan harga yang sama. Jadi istilahnya mau dimakan di tempat biasa ya kan, yang bukan ruangan AC dengan ruangan AC itu pun akan sama. Masing-masing kurang lebihnya tuh 50-60 menu. Minimalnya tuh 40 menu. Kalau emang besar dan emang lingkungannya memadai, rame ya emang bisa 60 menuan.
dulunya sebelum aku franchise kan gitu kan, dulu sebenarnya aku ngereditin warteg sama teman-teman. Kita sudah mulai punya nama nih, terus akhirnya teman-teman pengen bikin warteg, sekarang berapa sih ya kira-kira, ya udah gini aja deh, kamu kredit sama saya dengan DP 50%, 50%-nya itu nyicil setiap bulan. Kalau dia rame ya dia otomatis dia ngasih besar, kalau emang sepi ya dia akan ngasih, contoh nih bulan 1 dia ngasih 3 juta, bulan depan bisa 5 juta, bulan depan lagi bisa 2 juta lagi, nggak apa-apa. Jadi pasang surut itu nggak apa-apa, dan dia bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi mereka tuh merasa tidak merasa punya tekanan ya. Andaikan waktu itu nih mamanya masih kredit masih sisa 40 juta, tapi warung itu tiba-tiba digusur atau kena masalah gitu kan, itu pun utangnya lunas sama saya. Justru saya dikenal tuh dari situ. Itu pun saya sendiri yang datang langsung untuk tiap bulan lagi. Itu pun kami ya kekeluargaan, istilahnya aku kesana bawa buku lah, kayak kredit panci aja. Saya simpel aja, saya datang, oh si A kasih angsuran bulan ini 3 juta, si B 2 juta, si B ada juga yang kadang-kadang kalau dia rame warungnya bagus ya ada juga yang ngasih di atas 5 juta juga ada. Sebenarnya aku sih kadang-kadang gini, tanpa sengaja lagi saya masang ini tadinya sebenarnya untuk ini aja, barangkali orang ada istilahnya pesanan ya kan, catering atau bungkus. Awalnya cuma seperti itu, akhirnya cuma langganan-langganan orang makan akhirnya membaca itu, akhirnya kan nomor saya kan tertera tuh, akhirnya telepon nanya-nanya gitu kan. Ini gimana sih mas, kok ada gini-gini, aku cerita, akhirnya tertarik. Apalagi saya mulai masuk media, itu udah banyak banget, akhirnya orang luar akhirnya tahu. Kalau dulu kan webnya tuh cuma saya nomor teleponnya, kalau sekarang beberapa marketing kami aku suruh bikin web, jadi nggak selalu ke saya, jadi langsung ke marketing gitu kan, karena mungkin kan waktu itu kan aku juga nggak nyangka banyak peminatnya, jadi setelah banyak peminatnya otomatis channel saya itu nggak pernah berhenti. Pokoknya kisarannya 50 orang atau ada. Satu hari. Jadi gini, kalau dia tidak punya kios ya. Kalau ke kami kan sistemnya jual putus. Dalam arti jual putus begini, bukan kami putus secara hubungan kerja, bukan. Tapi dalam arti di mana-mana kan kalau franchise itu ada royalti. Ya kan, tiap bulannya itu ada pembagian hasil dengan saya. Kalau saya enggak, cuma dari awal aja. Estimasinya ke kami itu di luar sewa kios kan kami itu tidak bisa memprediksi. Kadang-kadang kalau daerah rame walaupun kecil juga mahal kan. Jadi estimasinya ke kita itu 130 sampai 160. Kenapa berbeda? Karena kios itu kan kadang-kadang ada yang kecil, ada yang sedang, ya kan, ada yang besar, ada yang renovasinya banyak atau yang renovasinya sedikit. Itu kami harus survei dulu. Oh, ini kalau begini berarti ke kita 150 umpamanya ya. 150 terus sewanya berapa nih? Mau sewanya 40. Ya berarti sekitaran, pokoknya estimasi antara sewa kios dengan ke kita itu kisaran estimasi 200 juta. Itu sudah beli semua, sudah peralatan, sudah SDM, sudah modal dagang pun sudah. Kalau estimasi 200 juta itu sudah sama sewa tempat, estimasinya segitu. Kalau investor itu keuntungannya nanti 50-50 dengan SDM, dengan pengelola yang kami tempatkan di tempat tersebut. Contoh nih dalam sebulan kan pembagiannya begini, sewa kiosnya taruh 60 juta loh, untuk saya menghitung gampang, 60 juta. Berarti kalau dihitung per bulan kan 5 juta nih. Berarti kan harus disisihkan dulu tuh sewa kiosnya dulu 5 juta, gaji karyawan sudah, bayar listrik, pokoknya kebutuhan warung udah semua. Lah sisa bersihnya berapa nih? Contoh sisa bersih nih 10 juta untuk gampangan aja. Ya jadi si investor dapat 5 juta, si pengelola dapat 5 juta. Kami tawarkan juga istilahnya mau pengelola dari Bapak atau dari kami. Kalau dari Bapak, orang Bapak taruh di tempat kami untuk kami training. Kalau pengelolanya rata-rata itu dari Tegal, tapi kadang-kadang karyawannya tuh rata-ratanya dari Brebes. Ya namanya juga kalau warteg kan warung Tegal, jadi kami coba bahwa pengelolanya itu harus orang Tegal. Walaupun ada juga yang beda dalam arti gini, suaminya Tegal, istrinya mamanya Solo, atau mana aja bebas aja gitu kan. Tapi biasanya itu pasti ada orang Tegalnya salah satunya gitu kan. Sekarang kan aku punya beberapa merek ya. Contoh saya punya merek brand itu Mamoka, warteg subsidi, warteg selaras, itu ke kami juga sama. Dari grup kami sendiri kurang lebihnya antara 800. Itu pun dulu kan slogannya kita kan siap mewartegkan Jabodetabek ya. Sekarang sudah diganti, siap mewartegkan Indonesia, karena kami sudah buka cabang di beberapa kota. Ya kayak di Surabaya, ya kayak di Palembang, ya kayak di Bandung, di Purwokerto, Semarang, Kudus. Sekarang sudah ada permintaan, sebenarnya dari dulu banyak, permintaan luar kota itu banyak, karena kadang-kadang kami terbentur SDM kami yang belum mau hijrah yang jauh. Ini juga rencana juga ada di Bali juga.
Saya tuh pengen jadi orang tuh biasa aja sih. Saya masih keliling naik motor sendiri, masih apa, nggak berubah lah menurut aku. Ya kalau ada perubahan-perubahan sedikit sih, ya emang dulu ya mungkin kalau aku nyari lokasi itu saya sendiri. Nyari lokasi-lokasi itu saya jalan tuh dari siang, naik motor sampai ke Bekasi kemana sendiri. Kalau sekarang kan paling ada supir yang untuk mamanya nih, aku kan ada tim lapangannya nih untuk nyari lokasi. Begitu tim lapangan kami udah dapet nih, infokan ke kami tuh, lah kami tuh jalan sana. Dulu aku sempet ngisi sayuran saya sendiri. Saya belanja di pasar induk, terus saya ajarin ke teman-teman semua. Sekarang udah enggak, jadi semuanya aku kasih kebebasan buat mereka untuk pasar terdekat masing-masing. Banyak sih yang ngajak kerjasama, tapi selalu nggak berhasil. Kalau saya itu di daerah Pasar Minggu, saya paling 2 tahun saya belum nggak belanja. Saya masih tetap belanja karena saya coba lagi mendidik anak saya untuk belanja ke pasar. Saya udah cabang saya ratusan, saya masih ke pasar sendiri. Saya buang sampah sendiri itu pun. Karena sekarang kan anak saya udah berkeluarga kemarin kan, jadi aku didik anak saya tuh biar dia itu tahu loh, ini nyari duit itu begini. Kamu harus hujan ya, kamu harus berangkat, ya terangnya berangkat, dagang rame berangkat, ini jangan malas gitu kan. Ya, orang sih kadang-kadang begini, ini menurut aku perlu dicatat ya. Kadang-kadang orang belanja itu jamnya itu berubah-berubah. Kalau saya nggak mau. Jadi ini nanti yang akan dilihat Tuhan melihat. Ya, contoh gini, saya belanja biasa pasar itu saya pasti jam 1 malam. Kalau saya harus jam 1. Pengecualian emang saya lagi ketiduran kebablasan itu beda lagi. Tapi rata-rata sih enggak ya. Saya coba untuk setting jamnya seperti itu. Kadang-kadang orang gini, begitu hujan dia nunggu reda. Paling enggak hujan besar biar mengecil. Kalau saya nggak mau. Ya itu yang akan dilihat ujiannya di situ. Jadi ujiannya di situ. Iya bahasanya gini. Ini orang dikasih hujan aja berangkat gitu kan, apalagi terang, dikasih warungnya sepi juga berangkat. Dan aku pengennya emang kalau belanja itu disiplin, dalam arti mau hujan, kalau saya nih hujannya nggak begitu besar, saya pasti nggak mau pakai jas hujan. Saya pengen penyatuan saya dengan alam, saya anggap tuh happy, hujan itu anugerah. Jadi saya keluar ini, saya bikin senang, saya nyanyi dalam hati, gimana caranya, itu nggak akan terasa, tuh dingin itu nggak akan terasa.